selamat sore untuk kita semuanya. Selamat sore. Sambil menunggu ibadah kita dimulai, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kita nomor 73. Nomor 73, Kasih Allah. Sebagai lagu kedua, mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang nomor 275. 275.
Dari depan sini saya ucapkan selamat sore untuk kita semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ada sukacita? Puji Tuhan. Baiklah, boleh kita sama-sama ucapkan yel-yel kita. God is good all the time and all the time God is good. God is good All the time. and all the time God is good. Praise the Lord. Baiklah, kita akan memulaikan acara buka dan tutup tahun kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa pengumuman singkat terkait dengan saudara dan saudari terima di penerima tamu. Adakah yang belum mendapatkan paket seperti ini? Jika belum ada, boleh lambaikan tangan dan penerima tamu akan bantu berikan. Baiklah, kalau semua sudah dipastikan dapat, saya ingin menjelaskan bahwa di dalamnya ini ada susunan acara kita, susunan acara sepanjang sore hari ini, dan yang selanjutnya ada amplop yang kita akan gunakan untuk memberikan persembahan kasih sukacita kita di ujung acara nanti, dan itu akan digantungkan di pohon depan sini. Yang selanjutnya ada lilin. Nanti di penghujung acara akan kita sama-sama nyalakan dan akan dibantu oleh resepsionis kita untuk memberikan korek. Yang selanjutnya ada kertas kecil. Di sini nanti kita akan gunakan untuk menulis harapan dan motivasi kita yang akan kita sama-sama tuliskan di sepanjang acara nanti untuk tahun yang akan kita lalui di tahun 2025. Dan jangan khawatir karena kita juga sudah sediakan alat tulis di dalamnya. Jadi saudara dan saudari tidak perlu khawatir untuk mencari alat tulis karena kita sudah sediakan. Baiklah, untuk memulaikan acara perbaktian tutup dan buka tahun kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan lagu syur nomor 275.
80 yang akan dipimpin oleh Koristan. Legisi nomor 280, Muliakan Allah. Jemaat diundang untuk berdiri. Satu depan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih ya Bapa, karena pada sore hari ini Tuhan kami datang di Jumat Kalian ini Tuhan untuk mengadakan acara buka dan tutup tahun ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami semua yang sudah berkumpul dan juga teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan, biar tiba di tempat ini dengan selamat, tidak karena sesuatu apapun. Biarlah pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar kami semua dapat bersukacita untuk mengadakan acara tutup tahun ini Tuhan. Biarlah kami dapat boleh berharap di masa-masa yang akan datang untuk kami juga dapat diberikan lebih berkat dan apapun yang kemurahan Tuhan yang berikan pada masing-masing kami. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sudah dengar doa kami pada sore hari ini. Ampuni dosa kami yang itu banyak, karena kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Saudara dan saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada saat ini tentunya yakin dan mengimani bahwa kita mempunyai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mempunyai Bapa yang sangat mengasihi kita. Kita mempunyai Bapa yang sangat peduli dengan kehidupan dan keadaan kita di dalam dunia ini. Dan Dia mampu mengubah kehidupan, memulihkan kehancuran, dan memberikan pengharapan di tengah kegelapan. Dalam kasih-Nya yang tidak terbatas, Tuhan selalu menepati janji-Nya dan siap menerima siapa saja yang datang kepadanya. Namun, kita sebagai manusia
Kadang untuk merasakan kuasanya, kita diajak untuk berdiam diri dan berserah di hadapannya. Karena kita sebagai manusia terkadang tidak peka terhadap kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita diharapkan untuk mengingat bahwa Dialah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Di tengah kekacauan dan pergumulan kehidupan kita, hanya dengan percaya dan beristirahat dalam hadirat-Nya, kita akan menemukan kedamaian sejati. Dan pada sore hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan 2 lagu pujian berturut-turut yang berjudul It Is No Secret, What God Can Do, yang akan dibawakan oleh The 28 FB, dan Be Still and Know yang akan dibawakan oleh Deborah Rosemary. Don't run away.
pujian yang sangat menguatkan hati kita pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini kita pastinya bersukacita dan bersyukur atas berkat dan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Saudari Ruth Tamba. Selamat sore buat kita semuanya. Pertama-tama kita sampaikan puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini, di sore hari ini, tepatnya di penghujung tahun, di tahun 2024, Tuhan masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk kita mengikuti kebaktian sebagai tanda rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan selama kita di tahun 2024. Sebagai kesaksian dari saya, selama di tahun 2024 saya merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada saya pribadi, di mana dari Januari hingga di berakhir pada tahun 2024 ini saya dapat merasakan bagaimana berkat-berkat Tuhan yang bisa saya terima, baik itu dari sisi pekerjaan, kesehatan, dan juga keluarga. Dan dibalik itu semuanya, saya juga bisa merasakan berkat itu karena semuanya saya bisa merasakan dengan rasa syukur. Jadi memang benar-benar dalam tahun ini bisa dibilang banyak yang harus dilewati, baik dari persoalan dalam kehidupan, baik itu mungkin gejolak dalam pekerjaan, keluarga, dan mungkin dalam diri saya sendiri juga. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih menyertai saya hingga pada saat ini saya bisa lewati, dan nanti juga bakalan bisa untuk melangkah ke tahun 2025. Dan juga yang mau saya saksikan juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di sini, puji Tuhan juga saya diberikan kesempatan untuk menjadi ketua pelaksana dalam acara tutup dan buka tahun pada saat ini. Itu sebenarnya saya merasa saya itu belum sanggup dan tidak mampu untuk melakukan ini semua, karena jujur di balik itu sebelumnya untuk tanggung jawab seperti ini saya belum pernah lakukan, karena selama ini saya ya hanya sebagai pengikut saja, dan untuk bisa mengarahkan itu saya belum memiliki kemampuan untuk di bidang itu. Tapi karena sudah pendeta yang menunjuk dan pendeta bilang pasti bisa, jadi saya oke, ini adalah doa dari pendeta, dan saya yakin juga Tuhan pasti akan bantu gitu. Ya, untuk mempersiapkan ini semua acara mungkin enggak seperti yang kita bayangkan itu mudah. Mungkin dari dekorasi kita enggak terlalu mewah sekali, tapi ini semuanya butuh perjuangan Bapak Ibu. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua panitia yang sudah terpilih dalam acara kita pada saat ini. Saya sangat bersyukur, dan saya juga sangat terberkati memiliki dan juga bekerja sama dengan orang-orang muda yang ada di Jemaat Koinonia yang saling mendukung. Bagaimana prosesnya yang kami lakukan, kami bisa bekerja itu dari malam, dari sore sampai malam, bahkan ada yang lagi bekerja tapi masih menyempatkan waktunya untuk bisa bantu dan untuk melakukan semua kegiatan untuk persiapan pada acara kita pada saat ini. Bagaimana juga kami untuk mempersiapkan ini, banyak sekali yang harus kami lewati. Ya mungkin karena kita juga memiliki kesibukan masing-masing, dan mungkin juga memiliki masalah di luar dari persiapan acara ini, jadi untuk emosional kita masih susah untuk kita stabilkan. Tapi puji Tuhan, semua teman-teman bisa untuk mengesampingkan itu sehingga bisa sama-sama satu tujuan untuk dapat melakukan semuanya. Jadi untuk sesi saya pada sore hari ini, bagaimana rasa kita untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, itu yang akan membuat kita untuk merasakan berkat dan penyertaan Tuhan kepada kita. Jadi baiklah kepada kita juga semuanya bisa untuk mengawali dan melangkah nanti ke tahun 2025, kita landasi dengan rasa bersyukur kepada
kepada Tuhan dan selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena tanpa itu kita akan selalu merasa kurang dan kita akan selalu bersungut-sungut. Jadi itu dari kesaksian saya pada sore hari ini. Baiklah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana, setiap resolusi kita di tahun 2005 dan juga harapan-harapan kita. Biarlah itu juga di tahun 2025 ini nanti kita bisa untuk menjalani dengan baik, dan itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Saudara Ibu Tambah yang telah membagikan kesaksian yang begitu indah dengan apa yang dialaminya dalam sepanjang kehidupan tahun di 2025 ini. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap langkah kehidupan kita sering dihadapkan pada tantangan dan kesendirian. Namun sebagai orang percaya, tentunya kita pasti memiliki janji yang indah bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahkan di saat kita merasa sendiri. Dan sebagai pengingat akan kasih dan kehadirannya yang setia, kita akan mendengarkan lagu pujian yang berjudul Ku Tak Takut Sendiri. Dan lagu ini menguatkan iman kita bahwa Tuhan di sisi kita, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Dengan sukacita kami mengundang Ibu Ivona Nusela untuk membawakan lagu pujian. Baik, selamat sore kita semua. Ya, selamat sore. Saya bersuka cita oleh karena pada saat ini saya diberi kesempatan untuk membawakan satu saksian melalui lagu dan diiringi oleh anak saya sendiri. Jadi puji Tuhan, dia tidak, yang tadinya saya sulit untuk mengajak, tapi dia sendiri dengan pertolongan Tuhan dia mau datang pada saat ini, dan diiringi juga oleh ponakan saya Vicky. Kiranya ini boleh memotivasi untuk kita ke depannya agar
yang terindah dalam hidupku. Ku rasakan kasih-Nya Tuhan. Firman-Mu kudus ku pegang terus, aku tak dapat sendiri. Oh Tuhan, tolonglah pegangkan tanganku, ku tak dapat berjalan sendiri. Terangilah firman-Mu di dalam hidupku. Terangilah firman-Mu di dalam hidupku. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Ipon yang sudah memberikan lagu yang sangat indah, di mana kita tidak perlu khawatir untuk sendiri. Dan pada saat ini kita akan sama-sama menyaksikan laporan Jemaat Koinonia dalam sepanjang tahun 2024 yang akan dibawakan oleh Ibu Francisca Irwantoro sebagai Sekretaris Jemaat Koinonia. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan pelaporan tersebut dalam bentuk video. Hukum dan melaporkan keanggotaan Jemaat Koinonia 2020. Pada 1 Januari 2024, jumlah anggota kita ada 103 orang. Lalu ada penambahan keanggotaan melalui perpindahan keanggotaan itu ada 4 orang. Lalu penambahan melalui kemampuan 1 orang. Lalu penambahan keanggotaan melalui baptisan 3 orang. Dan ada pengurangan keanggotaan melalui perpindahan keanggotaan sebanyak 2 orang. Jadi anggota Jemaat Koinonia per 31 Desember 2024 jumlah 109 orang. Terima kasih. Puji Tuhan untuk penambahan dari jumlah anggota Jemaat Koinonia, kiranya semakin hari semakin bertambah
dan kita boleh menjadi terang bagi lingkungan sekitar kita di dalam gereja ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan, kita akan kembali sama-sama menyaksikan instrumen yang akan dibawakan oleh Nababan Sister. Selamat sore bagi kita semua. Ya, Pada hari ini kami akan membawakan instrumental yang mengartikan lagu ini betapa ajaibnya penyertaan Tuhan selama 1 tahun belakang ini. Kami akan membawakan lagu Miracles.
Amin. Terima kasih untuk instrumen yang sangat indah yang telah kita sama-sama dengarkan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Gembala Jemaat kita, yaitu Pendeta Muda Andrew. Selamat sore buat kita semuanya. Selamat sore. Saya bersyukur kepada Tuhan dalam masa muda ini saya mendapatkan pengalaman genap 4 tahun melayani Tuhan di beberapa wilayah ataupun daerah, dan kesempatan sekarang ini saya dipercaya di wilayah Tangerang, Banten dan sekitarnya. 4 tahun yang saya flashback kembali, itu banyak berkat-berkat luar biasa. Salah satunya adalah bahwa setiap ada tantangan bisa terlolosi dengan luar biasa tanpa diduga-duga. Saya pernah kecelakaan 2 kali, dan saya juga pernah kemalangan, kehilangan sosok orang tua yang membawa saya menjadi pelayan Tuhan, dan tidak ada alasan lagi buat saya semangat dalam pelayanan pada saat orang tua itu meninggal dunia. Tapi kenapa bisa tetap stay hingga sekarang? Karena saya menyukai lagu ini, dan semoga lagu ini bisa menjadi kekuatan buat kita semuanya. Ku perlu pada
pendeta yang telah memberikan kesaksian hidupnya bukan hanya dalam tahun ini, tetapi juga 4 tahun yang telah dia lalui. Begitu berat, tapi puji Tuhan itu semua boleh terlalui dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Dan dari depan sini saya melihat banyak tamu-tamu yang sudah datang untuk mengikuti acara buka dan tutup tahun bersama Jemaat Koinonia. Dan saya ucapkan selamat datang untuk para tamu, Bapak Ibu Saudara. Kiranya berkat dan kasih Tuhan boleh menjadi bagian Bapak Ibu Saudara-saudara dalam mengikuti acara tutup tahun ini. Dan pada sore hari ini kita berkumpul bersama untuk mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan sebelum kita melanjutkan acara kita lebih jauh, kami ingin memberikan perhatian khusus kepada pribadi-pribadi yang sangat istimewa di dalam jemaat kita, yaitu para wanita-wanita tangguh, wanita-wanita kuat, lansia dan juga single parent yang telah menjadi teladan iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan pada sore hari ini melalui Dorcas dan BWA Jemaat Koinonia, kami ingin memberikan apresiasi sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih kami atas perjalanan hidup wanita-wanita tangguh kita ini yang penuh hikmat dan menginspirasi jemaat ini. Dan ini merupakan bukti nyata Tuhan dalam sepanjang tahun ini, dan kami mengundang untuk nama-nama yang saya sebutkan boleh maju ke depan, dan saya juga mengundang ketua jemaat kita dan gembala jemaat Koinonia, yaitu Bapak Johannes Hutahuruk dan Pendeta Andrew Manurung untuk membantu memberikan apresiasi ini, yaitu Ibu Serdina, Ibu Desi Tambaleku, Ibu Yosefin Renhorar, Ibu Ivon Nanusela, dan Ibu Sitorus. Mungkin dari seksi acara boleh bantu Ibu Serdina, Ibu Desi Tabaleku, Ibu Yosefin Renhorar, Ibu Ivon Nanusela, dan Ibu Sitorus. Ibu Yosefin dan Ibu Sitorus. Oh, oke. Ya. Mungkin bisa berfoto bersama dulu sebelum kembali ke tempat. Ibu Serena makin cantik. Sore hari ini tiba saatnya kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Andrew Manurung.
Ibu, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, selamat sore buat kita semuanya. Sekali lagi selamat sore. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di surga, Tuhan, di penghujung tahun ini kami mau mendengarkan Engkau memberi pesan kepada kami sebelum kami menyeberang ke tahun 2025, dan agar kami punya petunjuk Tuhan menjalani tahun 2025 tanpa kehilangan Tuhan. Kami tetap bersama dengan Engkau, dan melalui firman yang akan kami pelajari bersama-sama, kami pulang merenung-renungkannya dalam diri kami, sehingga ada perbedaan Tuhan secara pribadi dari diri kami ketika kami dari tahun 2024 ke tahun 2025. Berilah kepada kami Roh Kudus-Mu, dan layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu pada sore hari ini. Inilah doa dan pengharapan kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pertama sekali saya mengucapkan dengan ofisial ya, bahwa mohon maaf lahir dan batin selama beberapa waktu saya bisa mengenal Jemaat Koinonia. Banyak kekurangan di tahun 2024, mungkin terutama dari perkataan ataupun dari janji-janji yang tidak tertepati, ataupun dari sikap dan bentuk pelayanan yang kurang. Atas nama pribadi dan atas nama Gembala Jemaat, mari kita saling mendukung, dan saya mohon maaf sebelum nanti kita menyeberang ke tahun 2025. Biasanya di akhir tahun begini, kalau kebiasaan di keluarga adalah saling maaf-maafan ya. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Baru yang kedua, selama firman Tuhan akan kita dengarkan, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita renungkanlah kebaikan Tuhan selama tahun 2024, karena dalam acara ini tidak semua Bapak Ibu anggota jemaat yang berpartisipasi memberikan kesaksian. Tapi saya tahu bahwa saudara-saudara punya cerita banyak selama tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Saya tahu itu, oleh sebab itu di dalam hati dan pikiran kita berdoa, dan di situ kita ucapkan terima kasih Tuhan. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, tema akhir tahun kita adalah, dan menyambut tahun baru adalah, I will go proclaims Christ for second coming. Saya akan pergi memproklamirkan kedatangan Kristus kedua kali ya. Ini tema yang diberikan oleh pimpinan kita, Kantor Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jakarta Banten Conference. Jadi tidak bentuk resolusi yang diberikan, tapi bentuk kalimat perintah. Oleh sebab itu kita punya judul renungan menyala bersama Tuhan. Jadi kita perlu melibatkan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya menemukan ada resolusi terkenal tahun 2025 ya. Ini diambil dari saya akses Senin 30 Desember 2024 dari TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, dan ada juga dari YouTube. Inilah kesimpulan resolusi yang agak sedikit terkenal mungkin ya. Jodoh mendekat, saldo meningkat, ibadah gereja makin taat, beruntung setiap saat ya.
pemahaman jodoh mendekat, ada satu video di meme komik di TikTok ya. Le, betah kali kulihat kau jomblo. Jodoh itu di tangan Tuhan, Le. Jawaban yang jomblo itu. Jadi, Le, kata yang bertanya, ya awak takutlah ngambilnya, Le. Memangnya kau berani ngambilnya dari tangan Tuhan, Le? Katanya begitu ya. Jadi jodoh mendekat, kalau pemahaman masih seperti ini, ya agak susah jodoh itu mendekat. Baru kita lanjut lagi ke saldo meningkat. Nah, tapi kita punya pemahaman, ini saya kutip dari komentar-komentar di YouTube ya. Ada tulisan mengatakan demikian, Valentine bukan budaya kita. Budaya kita adalah, tapi lihatlah bangsa Indonesia jawabannya. Yang pertama rebahan, ditinggal pas sayang-sayangnya, jajan seblak, makan mie pakai nasi, kolusi, korupsi dan nepotisme. Mungkin terlihat ini bercanda, tapi masih ada yang memahami seperti ini. Kalau rebahan, tidak mungkin saldo bisa meningkat ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena saldo itu meningkat kalau kita bekerja. Ya. Tapi di sini ada sebutan budaya kita adalah rebahan. Ibadah gereja makin taat ya. Tapi ada kutipan di sini, ini juga lucu ya. Kalau ada bertanya kenapa jarang kelihatan gereja saya itu, jawab saja, saya tentara Kristus bagian intelijen. Jadi saya jarang kelihatan. Memang bagian intelijen bekerja dengan rahasia ya. Ada nggak di gereja ini tentara Kristus bagian intelijen? Jadi kalau dia menginjil dia bagus, tapi di gereja kalau nggak kelihatan nggak apa-apa, nama juga bagian intelijen katanya begitu ya. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, rajin ke gereja, sering pelayanan di gereja, tapi masih suka ngomongin orang lain. Nah, ini ada point of view. Jadi ibadah gereja makin taat, tapi pemahaman masih model seperti ini ya, mungkin agak susah tuh membuktikan ketaatan kita itu hanya sekedar hadir atau tulus ya. Gak macet ini baterainya. Nah, tag temanmu yang pas nyanyi-nyanyi jingkrak, tapi pas khotbah hilang ke alam mimpi. Ya, ini ibadah gereja yang disebutkan tadi, resolusi tadi ya. Dan beruntung setiap saat. Yang terakhir ini beruntung setiap saat, tapi masih ada mungkin kebiasaan di antara kita kerjakan semua tugas, tapi nanti aja pas H-1 deadline-nya. Jadi ini agak susah untuk bisa beruntung karena persiapan tidak ada, prepare tidak ada untuk selalu menyambut berkat Tuhan dengan bahagia. Akhirnya semuanya gagal paham. Mission fails, atau jadi misi tidak komplit. Jadi karena gagal paham. Oleh sebab itu saya mau bertanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tolong kita perhatikan soal ini. Suatu hari seorang ayah mengalami pusing 7 keliling. Selain keuangan yang pelik, pada suatu keadaan ia harus menghadapi kondisi kelima anaknya yang sedang tidak baik-baik saja. Anak pertama panuan, anak kedua kudisan, anak ketiga korengan, anak keempat gatal-gatalan, anak kelima semua penyakit anak pertama sampai keempat ada padanya. Menurut Anda apa solusi terbaik buat si ayah menghadapi keadaan ini? Ya, ini soal yang tidak dibuat-buat. Ini bisa betulan kejadian Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Ya, keuangannya pelik, tapi pada suatu keadaan ada permasalahan tuh dari anak kelimanya. Ada nggak yang diantara kita untuk menghadapi keadaan seperti ini tergambar di dalam pikiran solusi terlintas?
Jawabannya mungkin dari kita banyak ya, bahwa berobat dengan BPJS. Lain kali nggak usah punya anak banyak. Ada banyak nih pilihan nih. Alangkah lebih baik tidak usah punya anak. Cari tahu penyebab penyakit itu datang, selalu bersih dan steril di rumah. Biarkan saja, entar sembuh sendiri. Ini ada jawaban juga model begini. Pinjam uang dulu supaya beli obatnya yang paten. Mandikan ke laut supaya sembuh. Berdoa dan berserah sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, jawaban seperti ini 50-50. Karena kenapa? Pelayanan BPJS belum tentu total. Mohon maaf, mungkin ya di sini ada Kanisma dan juga Kak Rahel di pengabdian secara medis. Tapi memang seperti itu. Ya, pelayanan BPJS itu belum tentu total. Dan jawaban kedua, ya udah nggak usah punya banyak anak, tapi selalu ada pemikiran nggak banyak anak nggak rame. Tidak menuruti ketetapan Tuhan kalau dikatakan nggak usah punya anak. Bersihkanlah rumah, tapi masih selalu ada yang menghambat. Kadang belum tentu punya cukup waktu yang baik. Tidak terbiasa dengan kebersihan. Ada Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang sahabat-sahabat kita nggak terbiasa kebersihan. Biarkan saja sendiri, nanti sembuh. Takutnya malah tambah parah. Masih ada pertimbangan-pertimbangan yang muncul. Pinjam uang dulu lah biar beli obat yang paten. Malah menambah masalah karena berhutang. Mandikan saja ke laut supaya semua paluannya bersih. Enggak semua anak bisa berenang. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa maksud daripada pemahaman ini? Dan yang terakhir adalah berserah dan berdoa pada Yesus. Tapi ada kondisi di mana kita menunggu. Perlu kita ketahui bahwa tidak ada lagi kepastian di dunia ini setelah dosa. Yang membuat seseorang bertumbuh itu adalah pertanyaan, bukan jawaban. Dan perlu jawaban, tetapi alangkah lebih perlu sering-seringlah mengalami pertanyaan. Jadi resolusi itu bisa kita rubah. Mendekatkah jodohku? Meningkatkah saldoku? Semakin takkah aku ke gereja? Beruntungkah aku setiap saat? Itu sebabnya resolusi tapi rewind solution is yes. Ini yang disebut dengan solusi mundur. Rewind solution, solusi mundur. Saya bukan menyalahkan kita yang buat resolusi dengan target-target yang harus tercapai, tapi bentuk resolusi itu bentuk pertanyaan aja, supaya kita selalu penasaran dengan cara Tuhan. Ya, rewind solution, solusi mundur. Seperti apa solusi mundur ini? Dalam kasus ini tidak menempatkan solusi di paling belakang, tidak itu maksudnya. Tapi mari temui solusi itu dengan mundur ke belakang sekitar 2000 tahun yang silam, terhitung dari sekarang. Di sana kita temui ada Yesus dengan kelahirannya, perbuatannya, kematiannya, janji kedatangannya kembali. Itu sebabnya I will go proclaim Christ for second coming. Apa alasan paling utama kenapa kita harus melakukan ini? Ini alasan utamanya sebenarnya. Dari banyak ayat yang Bapak Ibu Saudara tahu, tapi saya menyenangi ayat ini. Jadi ketika kita mau buat target, fokus utama adalah, list yang paling pertama adalah tempatkan ini dulu. Matius 6 ayat 33. Jadi yang lainnya walaupun nggak kesampaian, tapi kita nggak kecewa karena kita memilih satu fokus. Kalau dari banyak 6 fokus,
tapi satu fokus yang dipilih, 5-5-nya mungkin gak kecapai. Kita tidak akan kecewa karena memang pernyataan dari awal